Kami mau tanya apakah ini suatu perkara adat yang baik, yaitu pelantikan pengganti juru kunci Merapi yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta yang waktu itu juru kunci Mbah Marja digantikan anaknya. Ya ini bukan namanya adat yang baik ini. Ini mengandung unsur-unsur keyakinan bid'ah dan semisalnya. Juru kunci Merapi. Pesan. Bagaimana hukumnya mendatangi adat tersebut karena atas perintah seorang ibu? Tidak bisa ya. Perkara yang sifatnya melanggar syar'i, kita nggak bisa mentaati orang tua. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati orang tua dalam bermaksiat kepada sang khaliq walaupun ibu sendiri. Di mana pada adat tersebut ada seorang ikhwah yang datang dengan dasar perintah seorang ibu. Padahal ikhwah tersebut seorang salafi yang selama ngaji bahkan sering memberi nasihat kepada ikhwah yang lainnya. Masya Allah. Dinasihati. Mungkin kondisinya dia sedang tertekan dan segala macamnya. Mungkin dia pandang besar fitnahnya ketika dia melanggar orang tuanya segala macam. Ya kondisional sehingga nasihati dia, tegur dia supaya dia nggak mengulangi lagi yang semacam itu dan bisa menjelaskan kepada ibunya, kepada orang tuanya, para pelatih supaya bisa memaklumi kondisi yang ada dikarenakan perkara yang melanggar syar'i. Nah ini, apa hukumnya membungkuk ketika lewat di depan bapak-bapak yang lebih tua yang sedang di jalan-jalan? Ini melanggar syariat. Adat yang fasid dikarenakan adat yang melanggar syariat. Sehingga ketika berjumpa dengan mereka tegur sapa salam. Assalamualaikum. Jabat tangan pada bapak tadi itu. Alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam. Jangan tanpa harus nunduk kepala. Banyak cara lain untuk menghormati mereka dengan tanpa perkara yang melanggar syariat. Masya Allah Ta'ala. Apa hukumnya pakai batik? Saya mau tanya sama teman, apa hukumnya pakai batik? Mana nih? Saya mau tanya sama siapa kira-kira dia? Hah? Mana yang pakai batik ada? Hah? Aduh. Apa hukumnya pakai batik? Hah? Mubah. Tidak ada nas dalil yang melarangnya. Gitu aja. Dengan ketentuan tidak ada gambar makhluk bernyawa. Masya Allah. Jawabannya boleh. Dikarenakan itu hukum asal pakaian. Tidak ada dasar syariat yang melarang. Kemudian ketentuannya tidak boleh ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Nah, itu gambar burung, gambar apa segala macam. Tidak ada gambar-gambar tempat ibadahnya non muslim. Tidak ada simbol-simbol orang-orang kafir dan segala macam. Sehingga bila terpenuhi itu keterangan, itu persyaratan, maka boleh menggunakan batik, menggunakan hem dan segala macam. Barakallahu fikum. Apa hukumnya orang yang mengharamkan batik tadi? Apa lagi yang jawab? Batik ya, Masya Allah. Nah, dia terjatuh pada perkara bid'ah. Dikarenakan dia mengharamkan sesuatu yang halal. Sehingga jangan mengharamkan yang halal. Boleh saja. Saya mau tanya lagi, apa sih itu? Lalu apa hukumnya seseorang yang menjadikan batik tadi atau hem tadi sebagai simbol ibadah dia kepada Allah, sebagai simbol dakwah dia kepada Allah? Ciri-ciri salafi harus pakai batik dan menggunakan hem. Ciri-ciri ahlul haq wa ahlul jannah itu menggunakan batik dan hem. Begitu. Apa hukumnya itu? Hah? Bukan juga. Lu kenapa kok dikatakan sebagai orang yang bid'ah? Nah, dikarenakan dia bertakarruf, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang sifatnya mubah. Bid'ah juga dianya. Sehingga yang betul yang mana? Ya proporsional saja ya Pak.
Mubah sudah, yakini sebagai perkara mubah gitu. Barakallahu fikum. Semakin parah lagi kebid'ahannya kalau kemudian sampai pada tingkat dia memojokkan, merendahkan pakaian-pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Merendahkan orang yang menggunakan jubah, merendahkan orang yang menggunakan pakaian sunnah dan segala macamnya. Dikatakan tasyabuh dengan Jawa tablek dan segala macamnya. Nah yang semacam ini malah pemahaman yang sesat semacam itu. Ciri khas dakwahnya, ciri khas pemahamannya batik, hem, dan segala macam. Ini yang keliru. Semata-mata dia menggunakan dikarenakan mubah boleh. Barakallahu fikum. Jadi kami ya, silakan dipakai. Tapi jangan sampai lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Naam. Apa hukumnya? Ini kalau mau dicontoh masyarakat banyak ya, banyak banget ya. Bagaimana jika pemerintah menyuruh kita untuk memboikot produk-produk Yahudi? Apa hukumnya masih halal? Tergantung produk yang mana. Produk Yahudi itu banyak. Demokrasi produk Yahudi. Ya apa ya? Adanya parpol-parpol produk Yahudi. Ya apa ya? Lah kok diam aja. Iya gitu loh. Nah kalau pemerintah mengatakan jangan gunakan produk Yahudi yang semacam itu, sami'na wa ata'na. Kan begitu. Paham siapa ya? Nah, Yahudi misalkan memproduk minuman. Tadi Fanta, Coca-Cola, Sprite, apalagi kan Blue Pepsi, Black Pepsi dan segala macamnya ya. Yang secara kesehatan dan secara medis itu tidak ada perkara yang membahayakan, perkara yang halal. Haraplah itu. Pemerintah mengatakan jangan minum produk-produk Yahudi. Gimana ya? Tak ada benda ini. Tak ada benda kan? Kenapa enggak? Jadi pemerintah mengatakan apa? Jangan menggunakan produk Yahudi. Ataukah mengharamkan Coca-Cola tadi? Loh, kok dia macam? Kalau mereka mengatakan jangan menggunakan produk Yahudi yang semacam itu namanya perkara halal. Barpas itu yang dilarang oleh pihak penguasa bukan karena meyakini keharamannya, tapi dikarenakan produk Yahudinya. Dalam bab yang semacam ini kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita minumnya selainnya. Tapi kalau sampai pemerintah meyakini keharaman perkara yang halal, kita nggak mentaati. Sudah paham ya? Ini lihat dulu bagaimana dari bahasanya. Dia katakan memboikot produk Yahudi. Naam. Kalau semata-mata pemboikotan itu perkara yang halal, itu menjadi perkara yang nggak boleh dikarenakan perintah penguasa, termasuk sami'na wa ata'na. Jadi kalau dia bisa mengatakan mengharamkan yang halal, maka nggak ditaati. Barakallahu fiik. Pertanyaan banyak banget nih. Padahal saya belum membawakan tutorial yang lainnya. Mohon nasihat dan arahan ketika seseorang salafi ingin menerapkan sunnah atau menentang adat yang menyelisihi syariat, akan tetapi akan menyebabkan fitnah. Mana yang dia pilih antara mafsadat dan maslahat? Baik, terkait dengan menerapkan sunnah di tengah-tengah masyarakat, ya ikhwan. Apabila sunnah Rasul tadi adalah perkara yang sifatnya wajib, maka dia tetap dan harus mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat, walaupun mengandung fitnah. Cuma dia harus memiliki siasat yang bagus dalam mengamalkan syariat tadi, perkara yang wajib tadi, dan dia bisa meredam fitnah dengan perkara-perkara yang lain yang syar'i. Itu dikarenakan perkara yang wajib. Misal, untuk wanita muslimah, pendapat yang rajih dalam perkara keluar rumah menggunakan hijab yang syar'i, menutupi semua badannya adalah wajib. Nah, jadi ya, maka mau tidak mau harus diamalkan, walaupun masyarakat menggunjing dia, membuat fitnah, itu karena wajib. Namun tinggalkan sama dia ketika dia keluar rumah. Namun pengamalan yang wajib tadi itu dia sisipi dengan perkara-perkara yang lainnya yang bisa meredam fitnah tadi. Dia mengamalkan perkara wajib tadi disertai dengan muamalah yang baik dengan masyarakatnya, tegur sapa yang bagus dengan masyarakatnya, akhlak yang mulia dengan masyarakatnya, ngasih hadiah masyarakatnya, pendekatan dengan masyarakatnya. Wah, sehingga fitnahnya diredam, wajib dikerjakan.
Barakallahu. Tapi kalau amalannya sifatnya sunnah, ya hukumnya adalah hukum sunnah bukan hukum yang wajib, betul-betul kamu yakini akan membawa fitnah sangat besar di masyarakat, maka di sini ditunda terlebih dahulu pengamalan sunnahnya, atau dipindah kepada perkara mubah atau sunnah yang lain yang tidak menimbulkan fitnah besar di masyarakat. Contoh ya, dalam berpakaian sunnah, pakaian yang paling dicintai Rasul adalah qamis. Nah gitu ya. Kita menggunakan gamis semacam itu dalam rangka untuk ittiba' Rasul, mengamalkan atau menggunakan pakaian yang paling dicintai, perkara sunnah. Tidak wajib. Tak kala kita menggunakan jubah panjang semacam ini di tengah-tengah masyarakat menimbulkan fitnah sangat besar. Ada pengalaman dan sudah dikalkulasi demikian. Besar kemungkinan, sangat besar madaratnya, besar masyarakat untuk kita, keluarga atau dakwah. Dalam kondisi yang semacam ini, dikarenakan hukumnya adalah sunnah, bukan perkara yang wajib, kita tunda pengamalannya. Atau kita ganti kepada perkara yang mubah. Kita pakai sarung, baju koko, atau baju hem, koplo. Nah gitu ya. Apakah itu membahayakan masyarakat? Jawabannya, tidak. Mereka lebih familiar dengan kondisi semacam ini. Ya sudah. Sementara di masyarakat itu, kita nggak menggunakan jubah. Kita menggunakan sarung, baju koko, atau hem. Ya sesekali menggunakan batik yang tidak begitu kontras lah gitu ya, yang agak pas gitu. Nah kira-kira yang ini pas lah ya. Masya Allah, Masya Allah, pas itu nampak habis ya, karena tidak kelihatan norak banget gitu ya. Apalagi kalau di bawahnya dipadukan dengan sarung yang serupa warnanya, ya salah, modis, mubah. Modis dan tidak melanggar syar'i, bermasyarakat. Itu namanya siasat. Saya paham ya? Bukan kemudian kita mengikuti alurnya masyarakat. Jubah mengandung fitnah sudah kita pakai jeans, kita pakai pantolon, kita pakai kaos ketat, pakai kemudian kacamata taruh di atas gini. Ya nggak begitu ya Ikhwan. Bukan dengan cara melanggar syar'i, tapi kita pindah kepada perkara sunnah yang lainnya atau perkara yang mubah. Barakallahu. Ifhamuha. Antum pahami yang semacam ini, barakallahu. Adapun terkait dengan menentang adat yang menyelisih syariat, tapi menimbulkan fitnah besar. Ini babnya bab ingkarul munkar. Kalau kita menentangnya dan menimbulkan yang lebih besar madaratnya, maka tidak boleh diingkar. Kan sesuai ya. Yang mengingkarul munkar yusabbib munkar a'zam la yajuz. Mengingkari kemungkaran yang mengandung atau menyebabkan munkar yang lebih besar lagi, maka tidak boleh. Sehingga pertimbangan maslahat dan madaratnya. Ketika tidak memungkinkan, kita ingkari dengan hati. Kita tidak suka, kita tidak senang, kita tinggalkan, kita jauh dan segala macamnya. Barakallahu. Bukan pengingkaran dengan ucapan, bukan dengan pengingkaran dengan tindakan. Itu terkait dengan bab ingkar mungkar. Kaidahnya sudah sering disampaikan, barakallahu. Negara-negara kufar, Barat, Eropa, Amerika, dan belahan dunia lainnya, liburannya hari Minggu. Negara-negara Islam, Arab, liburnya hari Jumat. Mengapa Indonesia yang penduduk Islamnya terbesar di dunia, ikut libur kufar di hari Minggu? Nah itu urusan negara ya. Jangan tanya sama saya. Kalau bicara masalah syar'inya ya betul, jangan libur hari Ahad. Para ulama kita sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya berlibur pada hari Ahad barakallahu tasyabbuhan bihim la yajuz. Ya berlibur hari Ahad dalam rangka untuk menyerupai mereka tadi yang itu tidak boleh. Dan mereka menyatakan yang syar'i liburan hari Jumat sebagaimana tindakan kaum muslimin yang lainnya. Ya sudah. Kalau antum memungkinkan bagi antum untuk membuat liburan sendiri, bikin sendiri. Misalkan lembaga pesantren yang independen terkait dengan masalah aktivitasnya. Ya, kalau terkait dengan perizinan masuk ke negara. Terkait dengan aktivitasnya independen. Ya sudah terus sendiri. Liburan di hari Jumat. Hari Jumat terus urusan. Nah gitu ya. Jangan sengaja hari Minggu dalam rangka tasyabbuh dengan mereka adalah ya tidak boleh. Tapi bagaimana kalau seandainya antum terikat dengan pemerintah? PNS, karyawan, segala macamnya ya. Libur aja terikat dengan aturan pemerintah. Hari Minggu baru libur. Jumat tidak libur. Terus apa? Tidak, saya Jumat libur. Minggu saya masuk.
Minggu masuk gak ada siapa-siapa. Sudah pada hilang semua. Masuk kantor sendirian gitu. Saya datang ke kantor, mau masuk kantor dalam rangka untuk mukhalafah, menyelisih orang-orang kafir. Ya, itu akan dikatakan majnun. Paham ya? Itu kondisional. Tidak. Kalau antum tidak memungkinkan untuk merubahnya, ingkari dengan hati. Paham ya? Ingkari dengan hati. Antum yakin ini nggak benar. Tapi kondisional gimana lagi, Evan? Terkait dengan masalah itu. Barakallahu fikum. Naam. Hadza huwa. Terkait dengan peci hitam, apakah dikategorikan urf sahih? Nah, terkait dengan peci hitam songkok nasional itu urfun sahih. Tidak ada pelanggaran syariat, tidak mengandung madarat, tidak pula meluputkan sebuah maslahat. Sehingga boleh dipakai oleh seseorang. Jawabannya boleh, termasuk adat yang diperbolehkan. Tapi ingat, kalau kemudian takarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan songkok nasional itu tidak boleh. Menjadi perkara bid'ah. Menjadikan songkok nasional sebagai simbol seorang dai salafi itu juga kebablasan. Sampai pada tingkat mengecam dan melecehkan warna putih dan yang lain-lainnya, atau menyebutkan imamah dan semisalnya, itu yang kebablasan. Mengharamkan songkok nasional itu perkara bid'ah, bertahaput bertakarrub kepada Allah, menjadikan simbol dakwahnya, simbol akidahnya, simbol ibadahnya dengan songkok nasional juga perkara bid'ah. Yang betul yang tengah-tengah saja. Mubah, biarkan dia mubah. Yang mau pakai silakan, tidak juga silakan. Bebas ya kan, perkara yang sangat luas. Mau pakai songkok nasional silakan, mau pakai peci biasa silakan, mau pakai peci bundur ya silakan, mau pakai songkok putih nasional tapi putih gitu ya silakan, yang warna hijau ya silakan. Nggak ada masalah warga. Hadza huwa. Jadi yang bagus yang sesuai dengan syariat. Jangan kebablasan, jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Hadza huwa. Sebagian dia begitu. Ada sebagian dia yang seperti itu yang antipati dengan yang namanya songkok nasional, tasyabuh dengan animisme. Ini orang asal Indonesia gitu loh. Orang-orang yang kayak gitu itu dari mana ya? Ada pula yang bablasan dalam urusan songkok nasional, sehingga jadi simbol dakwah seorang dai salafi. Ya kebablasan kalau Ustaz. Mau pakai itu ya silahkan. Yang lain juga silahkan. Tapi jangan mendewakan songkok nasional. Jadikan sebagai ciri khasnya ahli jannah gitu. Ada kelas itu. Gitu ya. Apalagi selalu menyudutkan yang lainnya yang nggak menggunakan songkok nasional. Jadi kebablasan juga. Ada kelas itu. Yang tengah-tengah saja. Apabila ada kebiasaan kalau ada sapi melahirkan terus diprokohi. Allah berokoh itu ya. Oh, dibancai. Apa tujuannya? Apa niatannya? Kalau niatan dia syukur nikmat, mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki lahir sapinya, apa sapinya melahirkan 1, 2 gitu ya. Alhamdulillah tambah rezeki, sapi yang tadi 1 jadi 2 jadi 3. Kemudian dia syukuran, bikin makanan, kasihkan tetangga dan segala macamnya. Semata-mata itu nggak ada masalah. Syukur nikmat. Tapi kalau ada etika tertentu untuk tolak bala supaya sapi jangan sampai mati, atau tasrukan ngawal barokah supaya sapinya barokah bintang tambah oke. Nah semacam ini nggak boleh. Niatan semacam itu itu merupakan niatan yang bid'ah. Nah umumnya di kalangan masyarakat kita itu ada niatan semacam itu, tabarukan atau tolak bala. Hampir seluruh acara mereka seperti ini. Macam-macam. Ada di wilayah Banyuwangi, suku Using. Dalam rangka supaya panennya itu berhasil, sawahnya subur dan segala macamnya, mereka mengadakan acara kebuan. Bagaimana tuh? Kebuan. Jadi orang jadi kebu. Jadi mereka itu nunjuk 2 orang dipacai, didandani kayak kebu. Kemudian dia suruh garap sawah.
di belakangnya ada orang lain yang bajak. Depannya itu orang kayak kebu, gitu. Namanya kebuan. Nanti mereka nyemplung di sawah yang ada rumputnya segala macam, belepotan begitu dengan niatan supaya barokah sawahnya, tolak balak dari hama dan segala macamnya. Dan segala macamnya. Dan semacam ini tidak ada contohnya. Semacam ini kan adat istiadat yang berbau bid'ah dan syirik. Barakallahu. Apa dhobit pakaian syuhrah dan bagaimana gambarannya? Baca tulisan saya di majalah syariah. Sudah saya jelaskan panjang, lebar dan lengkap dengan contohnya di situ. Coba belum? Masuk beli majalah, lihat bagian belakangnya tok. Belakangnya tok ada iklan, kemudian gitu dagangan urusannya. Bahasan itu apa namanya jerih payah yang luar biasa ya. Dari sekian banyak referensi dari semua banyak keterangan disaripatikan, itu menguras tenaga itu. Disaripatikan gimana caranya supaya bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat semua, oleh para ikhwan yang ada, supaya paham bagaimana faedah dalam membahas masalah pakaian. Barakallahu fikum. Dari situ, barakallahu fikum. Itu kita bahas secara khusus terkait dengan libas syukur. Terus dia dijawab ini ya? Dijawab. Allah Ustaz. Nah, terkait dengan libas syukur, perkara yang dilarang ya. Nas hadisnya dihasankan sebagian ulama melarang menggunakan pakaian syukur. Definisinya ialah pakaian yang dipakai dengan tujuan al-ishtihar, dengan tujuan supaya dia masyhur di tengah-tengah masyarakat. Tidak memandang apakah pakaiannya sangat mahal atau pakaiannya sangat jelek. Niatan intinya adalah syuhrah, betul-betul untuk mencari kemasyhuran. Baik pakaiannya sesuai dengan masyarakat atau berbeda dengan masyarakat. Barakallahu. Masyarakat umum menggunakan pakaian batik. Dia pakai pakaian batik sesuai dengan masyarakatnya. Tapi batiknya ini nggak sembarang batik. Batik yang berkelas itu. Dari mana dibuat? Batik sutra ya, berkelas gitu. Sutra mah nggak boleh lagi pakai sutra. Yang berkelas gitu ya. Dia pakai batik. Niatan dia untuk masyhur. Batik rek. Iya, gak kayak jenengan iki. Batik 15.000. Kula niki batik iki nggih. Ini reginipun nggih. Awis niki. Larang tenan niki, Pak. 1,5 juta niki, Pak. Ada yang mengatakan batik kula niki sami karo kendaraan jenengan kuwi. Satu batik sama dengan sepeda motor satu. Niatnya istihar, haram. Walaupun sama dengan masyarakat. Pakai baju yang lusuh, kelihatan kumal, nggak pernah disetrika dan segala macamnya. Tujuannya supaya nampak zuhudnya, dikenal sebagai ahli ibadah, orang yang tidak suka dengan dunia dan segala macamnya, dengan tujuan semacam itu. Haram dikarenakan namanya syuhrah. Al-i'tibar bil qasd, yang dianggap adalah niatan dan maksudnya, bukan mahal murah pakaiannya, bukan sama ataukah beda dengan masyarakatnya. Jadi paham ya? Nah, sebenarnya ketika saya membawakan contoh di majalah, saya berusaha membela pakaian sunnah gitu. Karena pakaian sunnah yang dianggap oleh masyarakat sebagai pakaian syuhrah. Saya balik gitu. Saya balik akhirnya. Saya bikin di situ. Ketika ada orang yang menggunakan pakaian sunnah, menggunakan pakaian jubah, menggunakan hijab yang syar'i dalam rangka untuk menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah, barakallahu fikum, itu bukan pakaian syuhrah. Dikarenakan niatnya niat yang baik, niat yang bagus dalam rangka untuk ihya'us sunnah, ittiba'us sunnah, bukan namanya syuhrah. Dipuji dengan tindakan semacam itu, dimuliakan, dapat pahala insyaallah taala, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang asing dalam makassar. Bikin contoh yang tadi itu, yang sama dengan masyarakatnya tapi dengan tujuan syukrah. Jadi dikatakan seperti itu. Selebihnya itu baca ya kan di sana barakallahu fikum. Kebiasaan ikhwan memakai sarung lebih tinggi dari sirwalnya alias
tepat. Menurut kebiasaan orang Jawa, berpakaian semacam ini dinilai kurang pantas menurut adat. Bagaimana hal ini? Ya jangan salah Pak. Apalagi hal tersebut membuat orang lari dari dakwah, membuat orang antipati dengan dakwah dikarenakan pakaian yang semacam itu segala macamnya. Nah, jangan balapan. Nah, dengan dikarenakan tatkala kita menggunakan pakaian yang sarawil kita di dalam ketutupan dengan sarung kita atau dengan jubah kita itu lebih manis, lebih bagus, lebih modis dan adat menerima, itu tidak ada pelanggaran syariat. Perkara yang seperti ini tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada mudarat yang tercapai atau tidak ada masalah yang terluput, nggak ada masalah. Dan yang ditanggung, sebagian ikhwan terkadang nggak perhatian dengan pakaiannya, padahal itu menjadi sebab, terkadang menjadi sebab orang lari dari jalan. Senang sih, caranya senang saya Pak, mantap, senang cuman nih mataku. Saya lihat orang-orangnya gimana ya Pak ya, pakaiannya kok jadi kayak gitu semuanya. Balapannya kok banyak banget ini Pak. Lapisnya kok banyak, ada sarawilnya, ada sarungnya, ada gamisnya, ada jaketnya. Lapis 4. Sudah seperti itu kemudian imamahnya diikat kayak Harry Davidson kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Mubah sih mubah, tapi ketika dianggap kurang adat, kurang bagus secara adat, tinggalkan. Ya, diganti sesuai dengan perkara adat, tapi nggak melanggar syariat. Diganti dengan apa tadi itu, supaya jangan sampai balapan. Yang nampak di luar adalah jubahnya atau sarungnya. Barakallahu itu kan nggak menyalahi syariat. Amalkan. Apalagi dengan cara semacam itu ada unsur ta'liful qulub, melembutkan hati masyarakat, menarik simpati masyarakat, dan memang nampak lebih keren gitu loh, lebih rapi. Itu kalau Allah Ta'ala. Kami penjual makanan, bolehkah menerima pesanan untuk acara bid'ah? Jangan pakai T, pakai D. Bid'ah gitu ya. Dikarenakan bulan tertentu banyak yang pesan, misalkan bulan ruah banyak yang pesan apem untuk acara ruah. Kalau antum tahu dengan pasti itu makanan digunakan untuk acara bid'ah atau acara maksiat, maka tidak boleh menerima pesanan untuk itu. Tidak boleh. Itu dikatakan unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau mengantum penjual apem dari sononya ada acara, nggak ada acara jual apem, tidak masalah. Hukum asal adalah boleh. Paham ya? Itu sesuatu yang sifatnya kondisional. Antum tahu dengan pasti ini orang pesan untuk acara ruahan, apalagi di masyarakat ada adat dan semacam itu, maka jangan. Termasuk terkait dengan dipuji, pas bulan ruah, antum libur bikin apem. Antum bikin makanan yang lain yang nggak ada sangkut pautnya dengan ruahan. Atau antum jual bukan untuk orang yang mengadakan acara ruahan tersebut. Barakallahu fikum. Gamis lengan pendek, masyarakat kurang suka untuk acara-acara resmi. Kita jangan gamis lengan panjang, lebih menghormati. Dalam kondisi yang demikian, ketika pada masyarakat yang seperti itu, Anda menggunakan yang panjang. Gitu ya, Pak. Itu dalam rangka untuk dakwah ta'liful qulub. Barakallahu. Di tempat yang lain yang nggak mempermasalahkannya, mau yang panjang, mau pendek, enggak masalah. Barakallahu. Terkait dengan bab tasyabbuh, apabila anak laki-laki umur 2-3 tahun kemudian dipakaikan pakaian anak perempuan atau sebaliknya, apakah perbuatan tersebut termasuk tasyabbuh? Iya ya, tidak boleh. Atau jangan mengajari anak kamu tasyabbuh, dan jangan kamu mengajari anak kamu tindakan yang dilaknat oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terus ya, maksud anak 2 tahun 3 tahun dikasih rok, atau mau ngajari dia jadi bencong atau gimana? Nah, ya justru nggak boleh, itu dilaknat. Terus apa susahnya gitu atau ngasih dia pakaian laki-laki? Jangan neko-neko lah ya, Pak. Apakah benar ketika kita dalam bermasyarakat dianjurkan memakai pakaian yang mubah sesuai dengan adat, batik, sorok hitam, sarung dan lain-lain? Hukumnya boleh. Nah gitu ya, boleh. Ketika kita menggunakan jubah, gamis dan semisalnya dengan mereka untuk memasyarakatkan pakaiannya sunnah, tidak ada problem.
juga dimasyarakatkan pakaian sunnah tadi, kami jubah dan segala macamnya, supaya mereka memahami ini pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang diterangkan tadi ya kami. Jamnya nggak jalan-jalan ya Pak. Bagaimana dengan mencium tangan orang tua dan mertua? Kalau niatnya adalah mereka ihtiram, boleh, tidak ada masalahnya. Tapi kalau niatnya dalam rangka tabarrukan wa ta'ziman wa dhullan, dalam rangka untuk pengagungan, mengalap barokah, merendahkan diri dan segala macamnya adalah ya. Dan umumnya di masyarakat mencium tangan orang tua sebagai bentuk ihtiram, penghormatan kepada orang tua tadi. Ya enggak juga sih. Tergantung orangnya aja. Kalau orangnya sama gini-gini ya iya sih. Tangannya orang tua kan sudah kayak gitu ya. Nah, untuk mengetahui mana adat yang baik yang yang buruk, ya harus ngaji, harus taklim ya. Tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan akal semata, harus taklim, harus ngaji. Apakah boleh berbisnis dengan pengikut-pengikut dai sururi tanpa memuji atau merekomendasi atau mendengar dai sururi atau radio sururi? Jadi murni bisnis, teman, sungguhan kayak gini, betul-betul seperti ini, kalau betul-betul seperti ini lah bos, tidak ada masalah. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau betul seperti ini. Kalau betul seperti ini. Kenyataannya? Loh, kenyataannya ya Pak? Kenyataannya? Kenyataannya ada sisipan sesuatu. Ajakan pengajian, ajakan ini, ajakan itu, dan segala macamnya. Juga kira ya. Apalagi posisinya antum sebagai orang yang di bawah, dia sebagai posisi orang yang di atas. Maka ada unsur yang namanya keterikatan, loyalitas, kecintaan, ketergantungan, dan segala macam. Ketika ada hal-hal yang dikhawatirkan semacam itu, lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Terakhir ya. Terakhir ya Pak, jangan siang-siang. Ada yang berontak ya. Terakhir ya. Apakah persatuan dai-dai yang menisbahkan diri sebagai dai salafi dengan dai-dai sururi adalah persatuan ahlu sunnah? Sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang yang mau geser manhajnya. Masya Allah. Ya nggak mungkin persatuan dai salafi dengan dai sururi. Salafi itu hakun, sururi itu batilun. Ya nggak mungkin menyatukan hak dan yang batil. Benar ya? Tidak mungkin, abadan tidak mungkin. Dulu di kalangan orang-orang yang muflisin, pengikutnya Hasan Banna berupaya untuk menyatukan antara ahlu sunnah dan syiah. Tidak mungkin menyatukan yang semacam itu. Ada sunnah, syiahnya lari. Ada syiah, sunnahnya lari juga. Nggak mungkin ketemu antara sunnah dan syiah. Dan itu disebutkan oleh para ulama termasuk penyimpangan pemahaman yang ada pada ikhwanul muflisin, pengikutnya Hasan al-Banna. Takrib baina sunnati wa syiah. Ujung-ujungnya mereka lah yang kemudian melakukan ta'awun dengan orang-orang syiah. Barakallahu. Ya sama. Apakah mungkin ada persatuan antara salafi dan tablighi? Tidak mungkin. Salafi itu hakun, tablighi itu batil. Nah gitu ya? Siapa ya? Apakah mungkin bersatu antara sunni dengan sufi? Tidak mungkin. Atau mungkin bersatu antara sunni dengan tahriri? Disebut tahrir. Ada yang 11. Tidak mungkin. Intinya tidak mungkin bersatu antara hak dan batil.
Barang siapa yang memiliki upaya untuk menyatukan antara hakun dan batil, upaya dia sia-sia, dan ingat baik-baik, ujung-ujungnya adalah dia yang akan menyimpang. Dia yang akan menyimpang. Itu ekspresi seseorang yang hendak melegalkan pemahaman dia. Kalau dia upaya untuk menyatukan Rasulullah dan Syiah, itu upaya untuk melegalkan Syiahnya. Paham ya? Ada upaya menyatukan antara Sunni dengan Tablighi, itu mau melegalkan tablignya. Sunnah nggak perlu dilegalisasi. Sunnah, hak. Dulu sampai sekarang. Begitu pula ketika ada orang yang berupaya menyatukan antara Ahlus Sunnah dengan Sururiyin, itu mau melegalkan paham Sururiyah. Sia-sia upaya dia. Jangan baik-baik, ujungnya nanti dia akan lompat kepada Sururiyin. Tidak mungkin ada upaya semacam itu kalau tidak ada kecenderungan kepada pemahaman menyimpang yang tidak disatukan. Camkan baik-baik para pelaku dan hati-hati dari gerakan-gerakan yang semacam itu. Naktafi lahuna, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan bimbingan syariat terkait dengan bab ibadah syariat dan terkait dengan bab adat istiadat. Khulasahnya jadilah yang terbaik. Ibadah sesuai dengan syariat, memberdayakan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat dan selama itu tidak mendatangkan kemadaratan ataupun meluputkan sebuah kemaslahatan. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafilahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.